Alhamdulillah, pagi hari ini di penghujung tahun 1447 Hijriah menjelang awal tahun 1448 Hijriah. Artinya sudah 1447 ditambah 10 tahun ya. Itu adalah ditambah dikurangi 10 tahun itu adalah hari-hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini karena beliau meninggal di tahun ke-10 bulan apa Bu? Rabiul Awal di tahun ke-10 apa namanya Hijriyah. Berarti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 1437 tahun yang lalu. Ya, Alhamdulillah sampai dengan hari ini getarnya masih terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penerang kepada kita, memberikan kejelasan dalam kehidupan, memberikan bimbingan, memberikan contohnya sampai pagi hari ini kita insya Allah bertahan untuk tetap berada di Masjid Al-Ikhlas, Saung Tahfidz Al-Quran, Sukamiskin Arcamani Kota Bandung ini dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh teladan dari beliau mengatakan kepada kita, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya kurang lebih 15 menit dari keluar matahari, namanya sholat isra, maka baginya disediakan pahala yang sama dengan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang memilih jalan ini dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita senantiasa menggetarkan kolbu kita dengan selalu raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hari Senin ini tentunya kita berharap apa yang menjadi amalan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya, dan kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak pada saatnya kita berhak atas syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang selalu kita harapkan, mugi Kanjeng Rasulullah bersanya bat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten sul sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita dengan mengamalkan sedikit demi sedikit yang sudah kita paham dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita sangat berharap bahwa Allah menjadikan kita umatnya dan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW pada hari akhirat kelak insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, segar bugar sehat walafiat, Kota Bandung pagi hari ini dingin-dingin sejuk dan udara cukup kering ya. Jadi Bapak Ibu yang sedang berada di Kota Bandung, udaranya kering, tidak turun hujan dan nyaris mungkin tiris nateknyaan. Ibu ya, tiris nggak Bu? Resep nama ngagojon subuh-subuh ya. Baik Bapak Ibu, kita juga bersama dengan sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung dari dunia maya sana lewat jalur Zoom meeting internetnya Teh Elis Yuliati dari Saung Tahfidz Al-Quran di kota Sumedang bersama keluarganya.
Kemudian dari kota Bandung, belahan bumi Nata Endah, daerah Kopo, ada Teh Nung bersama keluarga besarnya. Juga ada Cinonon dari Tasik bersama keluarga besarnya. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Katulampa, Bogor bersama keluarga besarnya. Ada AA Iskandar dari Cijerah, Kota Bandung bersama Teteh Nunungnya dan keluarga besarnya. Kemudian ada Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan, Ujung Berung, Kota Bandung bersama keluarga. Dari Cirebon Kasepuhan hadir Teh Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dari Tasikmalaya Parung Kadongdong Sukaraja dengan Teh Yulianingsi bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Kota Bandung Cipamokolan Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Demikian juga hadir Kang Irwan Fikri dari Kota Bandung, Bojong Soang bersama keluarga, dan Teh Irin Apriani dari Kota Cirebon, Kanoman bersama keluarga. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah Kang Muhammad Hussein juga dari Margahayu Raya bersama keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menerimanya sebagai yang terbaik juga dengan cara mensyukuri nikmatnya dan juga bersabar atas apa yang menjadi ujiannya, senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun ibadah kita, dari yang kecil sampai ibadah yang besar. Dan juga kita sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Dengan penuh optimisme Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita sesuai dengan janjinya. Allah akan mengampuni semua orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah yang Ghafur yang Rahim, kita juga tentunya berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan lanjutkan perbaikan amal kita dan menambah perbendaharaan dari amaliyah kita, yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Al-Baqarah, ya, surat kedua, surat Al-Baqarah. Kita akan mulai membacanya dari mulai ayat ke 135, ya, ayat 135. Ingat Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 134 kemarin sudah kita bahas. Intinya adalah betapa banyak Allah memberikan kabar gembira kepada kita, memberikan petunjuknya, dan juga memberikan wanti-wanti larangan, disertai dengan contoh-contoh teladan, dan juga dengan bagaimana kita menyikapinya, manusia-manusia yang maghdubi alaihim waladhdallin, yang banyak disebut di dalam surat Al-Baqarah ini. Baik, yuk kita awali dengan membaca surat Al-Baqarah mulai ayat ke 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما أوتي النبيون من ربهم ونفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن آمنوا بمثل ما آمنتم به قد إن اهتدوا تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وستكفيكم لهم الله وهو السميع العليم شبغة الله ومن أحسن من الله شبغة صبغة الله ومن أحسن من الله ونحن له عابدون ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu Am mukhlisun. taquluna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Am quluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquna wa asbatu kanu hudaw wa nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Qul antum a'malu amillah. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa man adlamu mimman katama sahadatan indahu ومن minallah. أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Man adlamu mimman katama sahadatan indahu minallahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari membaca Al-Quran. 7 ayat dari surat Al-Baqarah, mulai ayat ke-135 sampai ayat ke-141. Ya, 7 ayat ini mudah-mudahan yang baiknya dari bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya dihampura, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan untuk terus-menerus giat membaca,
kemudian kita memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu sahabat Jinten yang berbahagia, kita ingin setelah membaca itu kita paham apa yang kita baca. Ya, kita gunakan alat bantu kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Mari kita mulai untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkannya secara benar, menikmatinya secara benar dan menyebarluaskan secara benar. Karena semua kebenaran itu dari Allah dan pasti benarnya. Dari itu jangan ragu dalam berjalan di atas kebenaran. Kita mulai dari ayat ke-135. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ini yang mereka kampanyekan. Ya, padahal apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita baca. Ya, katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia Nabi Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Artinya apa? Mereka ngajak kepada keyakinan mereka, tapi sebenarnya mereka sudah menyelewengkan dari ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus. Na'udzubillah ya. Tapi yang paling repot itu memang manusia itu kalau yang sudah merasa benar padahal di jalan yang salah. Itulah disebutnya maghdubi alaihim waladhdallin. Biasanya mah gede amek kabatur terang hampura, ujung-ujungnya temperamental. Sahau kedua cabok gitu ya. Itulah yang namanya manusia yang hayang benar sorangan. Padahal diluruskan oleh Allah tidak. Apa yang mereka lakukan itu adalah sudah menyelewengkan kitab Taurat, Injil dan Zabur. Apakah waktu itu ada yang tidak menyelewengkan? Ada, cuman sedikit. Dan yang ada yang sedikit itulah yang kemudian nanti begitu mendapat penjelasan dari Al-Quran, maka mereka akan berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena mereka sebenarnya sudah tahu di dalam Taurat, Injil, dan Zabur sudah dijelaskan bakal ada nabi akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad yang akan lahir di Jazirah, kemudian akan hijrah ke Madinah, dan itulah nabi terakhir dan rasul terakhir. Tak akan ada lagi nabi setelah itu. Mereka tak mau nerima karena bukan dari golongan Bani Israil. Ingat Bapak Ibu, kenapa mereka tidak mau menerima? Bukan mereka tidak tahu, tapi mereka tidak mau karena bukan dari golongan Bani Israil. Itulah karena sudah adat kakurungku iga matih tuman batan tumal. Jadi we kabebeng otakna liur bunya. Liur nate dicap ku Allah magdubi alaihim waladhdallin. Dimurkai dan tersesat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang penting itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Jangan berharap mereka bisa tunduk patuh kepada ajaran agama Islam karena sudah demikian ditakdirkan Allah. Mereka sampai dengan nanti di bawah pimpinan Dajjal sampai semua terbunuh, mereka tetap tidak akan mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dan mereka tidak mau kembali kepada jalan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Jadi di ayat ke-135 ini penegasan sekali lagi mereka berkata, ya mereka ini adalah yang disebut adalah kaum-kaum yang magdub dan dolin tadi ya. Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Ini kata mereka. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Apakah mereka sampai sekarang mengatakan itu? Iya. Tapi apa jawaban Allah? Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Inilah yang harus kita katakan ya, dan bukanlah Nabi Ibrahim dari golongan yang musyrik ya. Jadi kita katakan kul bal millata Ibrahim hanifau wa ma kana minal musyrikin. Dan itulah yang selalu kita ungkapkan dalam
doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah, gitu ya. Jadi kita baca dalam sholat, dalam doa iftitah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ayat ke-136. Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Inilah yang menegaskan bahwa semua nabi dan rasul agamanya Islam. Ya, jadi kita harus paham. Selaku orang Muslim, jangan sedikit pun ada keraguan. Oh, kalau gitu Nabi Musa agamanya Yahudi. Tidak. Nabi Isa agamanya Nasrani. Bukan. Ya, gitu. Kalau kepada anak cucu, nabi-nabi semuanya beragama Islam. Terus mengapa mereka mengakuinya? Itulah aku-akuan mereka. Makanya oleh Allah disebut dalam Al-Fatihah ayat ke-7, maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka dimurkai dan mereka tersesat. Sampai kapan? Sampai akhir zaman nanti, Bu ya. Tersesat dan maghdub terus-terusan. Naudzubillah. Apakah kita akan ikut-ikutan mereka? Mari kita lihat perkembangan dari ayat-ayat berikutnya yang kita baca dari surat Al-Baqarah ini. Ke ayat 137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, yaitu agama Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Nyata sampai dengan saat ini. Mereka tidak akan pernah mau damai. Kalaupun sekarang mau damai, si Trump itu karena terdesak udah mau kalah. Ya, mereka ngajak damai. Ya, begitulah. Orang-orang licik itu ngajak damai itu kalau terdesak, kalau kalah. Tapi kalau udah jadi, manena anguklung, jumawa, dan bedegong. Ya. Kira-kira orang sok itu ente, Bu. Orang kalau mungkin sangsara, aduh, mana DP-DP ngadapkan diri sumo londonya, tapi kisah benghar, wesa etik, ngajagonya, kabina, bina. Ya, ayat gitu, Bu.